segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. Shalom saudara, kita jumpa lagi. Saya katakan shalom saudara, manusia ciptaan baru Allah. Kita masuk dan lanjutkan pelajaran kita di sesi yang ketiga ini, bagian yang kedua, yaitu sumber kekuatan Anda yang baru, yaitu Roh Kudus. Kalau yang pertama, kita belajar bahwa saudara memiliki potensi baru sebagai ciptaan yang baru. Nah, dari mana potensi itu berasal? Sumbernya adalah Roh Kudus, ya. Sumbernya adalah Roh Kudus. Kita belajar di bagian yang kedua. Ketika Anda menerima Kristus sebagai juru selamat, Roh Kudus yang adalah Allah memeteraikan hubungan Anda dengan Allah. Kalau saya pakai istilah, hubungan Anda disegel. Sebagai manusia ciptaan baru, Anda dimeteraikan, disegel oleh Allah Roh Kudus. Makanya harus benar masuknya asal usul saudara sebagai manusia ciptaan baru, harus benar. Dan karena itu dimeterai oleh Roh Kudus, disegel oleh Roh Kudus, dan itu bersifat kekal. Nah, yang memeteraikan kita bukan meterai 5.000, 6.000, tapi pribadi ketiga dari Tritunggal. Dan dia adalah Allah. Lihat 1 Korintus 2 ayat yang ke-11 dan 12. Saya akan membaca buat saudara. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 11 dan 12. Saudara juga cari di Alkitabnya. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi Roh Kudus yang adalah roh Allah itu berdiam memeteraikan hubungan kita dengan Allah supaya kita mengerti apa yang Allah karuniakan bagi kita. Apa saja yang Allah sediakan bagi kita sebagai manusia ciptaan barunya. Saya katakan jangan jadi orang ciptaan baru mongo-mongo yang gak kenal haknya. Itu salah besar. Kenapa mongo-mongo? Karena tidak mau belajar. Belajar itu penting, saudara. Ya, oke. Jadi Allah Roh Kudus dia adalah Allah sendiri, pribadi ketiga dari Tritunggal, memeteraikan hubungan kita ketika kita menerima Kristus. Efesus 1 ayat 13 menjelaskan kembali pemeteraian ini. Efesus 1 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan, dengarkan baik-baik. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi hubungan kita dimeterai oleh Roh Kudus sesuai dengan firman-Nya. Dan Yohanes 14 ayat 16-17 berkata, Ia akan bersama dengan Anda selamanya. Saya baca Yohanes 14
ayat yang ke-16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Perhatikan, Dia tidak di luar, tapi diam di dalam kamu selama-lamanya. Perhatikan ini. Manusia ciptaan baru, Anda punya kuasa, saya punya kuasa, sumber kuasa, yaitu Roh Kudus. Ibaratnya seperti senter yang ada baterainya, ya, jadi bisa menyala. Oke? Nah, sekarang kita lihat selanjutnya. Mengapa Roh Kudus itu datang? Atau mengapa Dia harus ada di dalam hidup kita, manusia ciptaan baru? Nah, mari kita lihat ayat-ayatnya. Lalu kita akan jodohkan dengan pernyataan yang di sebelah kanan. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Demikian bunyinya. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, di sebelah kanan ada pilihan, ada A, B, C, D, E, ya. Jadi kalau Ia datang, Ia akan apa? Katakan ayat ini, Ia akan menginsafkan. Jadi mana yang benar? Menuntun, membawa kemuliaan, menunjukkan dosa, untuk menunjukkan kebenaran dan penghakiman. Ya, ini dia. D. Jadi Yohanes 16 ayat 8 pasangannya D. Yohanes 16 ayat 13, ini bukan ayat 3 saudara, ayat 13. Saya belum perbaiki. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, Roh Kudus datang di dalam hati manusia ciptaan baru, hadir di situ untuk apa? Untuk A, menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran sepenuhnya dan memperlihatkan hal-hal yang akan datang. Jadi kalau manusia ciptaan baru tidak mau belajar, sayang sekali. Apa yang mau diterimanya? Saudara, mulai dicerahkan kiranya pikiranmu untuk mengerti status saudara, hak dan tanggung jawab saudara. Ya. Baik, sekarang kita lihat Yohanes 16 ayat 14. Untuk apa Roh Kudus datang? Ia akan memuliakan aku. Siapa aku di sini? Yesus. Sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara, untuk apa Roh Kudus datang? Lihat pasangannya. Untuk menuntun, A sudah. Untuk B, untuk membawa kemuliaan bagi Yesus. Roh Kudus hadir di dalam hidup kita untuk memuliakan Yesus. Jadi manusia ciptaan baru pasti memuliakan Yesus. Amin. Ya, ini dia. Sekarang kita lihat lagi Roma 8 ayat 16. Roma 8 ayat 16. Buka Alkitabnya. Oke. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ini penting dan sangat penting nih saudaraku. Kalau saudara sungguh sudah benar masuknya, mengerti asal usul menjadi manusia ciptaan baru,
Roh Kudus bersama roh saudara akan bersaksi. Roh Kudus bersaksi bersama dengan roh kita bersama-sama bahwa kita adalah anak-anak Allah. Adakah kesaksian itu? Kalau saya katakan inilah akte kelahiran manusia baru. Tidak bisa dipalsu loh, ya. Oke, Roma 8 ayat 16, mana pasangannya? Saudara lihat di situ bagian bawah. Untuk menjamin bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi saudara, waktu Yesus datang atau waktu kita meninggal, tidak usah bingung. Kalau saudara sudah benar masuk menjadi manusia ciptaan baru. Kalau belum paham, mundur, lihat asal usul manusia ciptaan baru di antropologi, ya. Oke. Yang terakhir, Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Apa bunyinya? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara perhatikan ayat ini. Ayat ini memakai kata kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ini sebelum Pentakosta. Dan lihat bagaimana waktu Roh Kudus turun memenuhi murid-murid. Mereka bisa berbahasa yang tidak pernah mereka pelajari untuk menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang besar. Saudara, Roh Kudus hadir di dalam hidupmu, memberi engkau kuasa untuk menjadi saksi Tuhan. Betapa banyak kita melihat orang Kristen yang loyo, orang Kristen yang now-now, orang Kristen yang tidak mengerti hidupnya punya kuasa. Saudara, ini firman Tuhan. Jikalau diaplikasikan dalam hidup kita saat ini, ya, kamu sudah menerima kuasa karena kamu sudah menjadi ciptaan baru. Serangkaian firman Tuhan di atas katakan itu. Roh Kudus diam di situ. Nah, ayat ini katakan kalau Roh Kudus datang, dia memberi kamu kuasa. Roh Kudus sudah hadir, berarti kita punya kuasa. Amin. Iya. Jadi Kisah 1 ayat 8, mana pasangannya? Mana pasangannya? Untuk memberi kita kuasa untuk bersaksi. Oke? Ya, saudara lihat di situ. Perhatikan ayat-ayat itu. Nah, pertanyaannya, apakah seorang saksi? Kalau saudara menonton siaran di TV, oh ini saksi mata. Oh ini saksi kunci. Pertanyaannya apa seorang saksi? Seorang yang melihat peristiwa itu atau yang mengalami. Itu menjadi saksi kunci. Saudara dan saya adalah saksi kunci tentang karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Karena kita adalah manusia ciptaan baru Allah. Amin. Kalau saudara tidak mengalami karya itu, saudara cek dulu. Jangan-jangan aspal, asli tapi palsu. Ya. Jadi saudara menjadi saksi perubahan apa yang Allah kerjakan. Oh saya sangat mengalami. Perubahannya dahsyat saudara. Dulu sebelum saya menerima Kristus secara pribadi, walaupun saya orang Kristen, saya pelit sekali saudara. Jangan sentuh barang saya juga tidak akan sentuh barang kamu. Tapi setelah saya menerima Kristus, saya tidak punya uang banyak. Tapi hati saya begitu berbelas kasihan ketika ada orang yang membutuhkan. Dan saya rela berbagi. Ketika memberi persembahan, Roh Kudus yang membisikkan ke dalam hati saya, ini yang kamu harus beri. Pada waktu kita harus memberi janji iman misi, saya nggak punya banyak saudara. Tapi Roh Kudus menaruh sejumlah angka. Dan saya mentaati. Saudara, penting sekali. Pelajaran ini maha penting. Nah,
buah atau kualitas karakter apa sajakah yang akan dihasilkan Roh Kudus di dalam hidup kita? Lihat Galatia pasal 5. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22, ayat 22 sampai 20 dan 25. Ayat 22, maaf, ayat 22 dan 23. Mari saya baca. Tetapi buah roh, ya, ini lihat. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang melarang hal-hal itu. Jadi buah roh akan ada keluar di dalam hidup kita. Yang berikut, apakah Anda menginginkan kualitas itu dalam kehidupan Anda? Oh ya, saya sangat merindukannya. Saudara, bagaimana? Pertanyaannya lagi di bawah. Apa yang harus Anda lakukan supaya menghasilkan? Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Supaya bisa keluar buah-buah itu, Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, kalau pohon biasanya tidak berbuah, dikasih pupuk ya. Ini kita diumpamakan ranting yang nempel kepada pokok anggur yang benar. Asal kita tetap nempel di situ, pasti berbuah. Sekarang kalau pertanyaannya, kalau kita katakan Kristen baru tidak ada buah-buah yang keluar, apa analisa kita? Wah, berarti orang ini nggak beres. Biar piak ya. On off hidupnya. Nggak jelas. Ini bahaya. Jadi sama. Setiap saudara yang lekat pada Kristus pasti berbuah. Ya. Tidak terkecuali. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Roh Kudus sudah tinggal di dalam hati kami. Dialah sumber kuasa kami yang baru. Meteraikan sabdamu. Dan buat kami bergairah. Mengikuti Engkau dan melayanimu. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.